Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, kemauan untuk menunaikan sebagian tugas kita sebagai orang-orang beriman. Semoga yang kita lakukan pagi ini menjadi ibadah dan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, para bapak dan ibu yang mungkin punya hajat, kita persilahkan untuk tidak harus tinggal di majelis ini untuk kepentingan dan hajatnya, dan bisa mengikuti kajian ini melalui secara online, secara daring, melalui Zoom yang sudah ibu dan bapak bisa baca linknya di grup WA Jamaah Al-Aqabah. Baik para ibu dan bapak sekalian, kita masih pada bab an-nikah. Di kesempatan yang lalu sudah kita baca tentang pengajaran Rasulullah SAW ketika mau menikahkan anak kita, maka disayyiakan untuk membaca atau menyampaikan khutbah. Itu pengajaran yang diberikan Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Khutbah ini tidak bersifat wajib ya, dan tidak menjadi rukun nikah. Sehingga atau kalau di acara langsung wali memulai prosesi akad nikahnya tanpa khutbah juga sesungguhnya sah. Cuma untuk sebuah hajat yang agung, yang sakral, yang ya mungkin langka bagi seorang pengantin, seorang manusia untuk melakukan akdun nikah itu, maka lazimnya ada kata-kata pesan, kata-kata wasiat yang disampaikan oleh seorang wali atau yang mewakili sebelum akdun nikah itu. Rasulullah mengajarkan muqaddimah untuk khutbah ketika seorang wali mau menikahkan anaknya, anak perempuannya, dengan kalimat ini: tahmid, kemudian memohon pertolongan pada Allah, memohon istighfar pada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dan lalu membaca syahadat. Itu menjadi bagian yang dituntunkan untuk dibaca. Kemudian juga membaca sholawat dan membaca 3 ayat ya, yaitu surat
Ali Imran ayat 102, yang kedua surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Ahzab ayat 70. Surat Ali Imran itu yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau surat An-Nisa itu yang bunyinya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah, dan seterusnya itu. Sedangkan yang Al-Ahzab 70 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Sehingga kalau para bapak dan ibu sering mendengar para ustadz, para khotib, para kiai mengawali khutbahnya dengan kalimat ini, itu bukan karena dia tidak bisa, tidak hafal muqaddimah khutbah yang lain, tetapi karena ia ingin mengikuti sunnah Rasul yang diajarkan melalui Abdullah bin Mas'ud. Dan bukan berarti memakai muqaddimah yang lain, tidak boleh, juga tidak boleh yang lain. Dan lazimnya itu terdiri isinya dari tahmid, kemudian sholawat, kemudian membaca syahadat, membaca beberapa ayat sebagai nasihat takwa. Ya, jadi kalau ibu dan bapak melihat penceramah atau ustadz atau siapapun memulai khutbahnya ini dan cenderung ajek, ya, itu karena dia ingin ihya'us sunnah, ya, ingin menghidupkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mau ijab qabul semuanya ini tidak mutlak dilakukan khutbah ini, ya. Tapi afdolnya memang dilakukan, dan afdolnya ya yang mau ijab qabul itu wali dari calon pengantin, dan tidak harus panjang lebar dan tidak harus ada berapa bacaan-bacaan lainnya. Yang penting tadi tahmid, memohon isti'anah, pertolongan, memohon istighfar, memohon dan sebagainya tadi, perlindungan. Kemudian 3 ayat itu, 3 ayat dihafalkan, 3 ayat dibaca juga, tidak apa, ya. Yang penting dan justru menjadi rukunnya ijab qabul adalah sighot atau kalimat ijab qabulnya. Kemarin saya lupa belum kita sampaikan bahwa apa yang namanya ijab. Ijab adalah kalimat yang dibaca seorang wali yang menikahkan anaknya kepada pengantin pria, ya, pada calon pengantin, ya saat itu sudah tidak calon lagi, kepada pengantin laki-laki. Isi dari ijab itu adalah kehendak untuk menikahkan anak perempuannya dengan, ya, laki-laki yang sedang ia bacakan ijab itu pada pengantin pria itu. Nah, kalimatnya para ulama tidak memutlakkan satu kata, satu kalimat, tidak, tetapi asal itu adalah kalimat yang dikenal oleh masyarakat sebagai kalimat yang maksudnya tadi, kehendak seorang wali untuk menikahkan anaknya dengannya itu, dengan laki-laki itu. Termasuk keharusan memakai bahasa Arab juga para ulama sepakat itu tidak ada keharusan, asal kalimat yang dipergunakan itu ya kalimat yang
bermaksud tadi, kehendak seorang wali menikahkan, menjodohkan, bahkan ada kalimat lain itu menyerahkan sepenuhnya kepada pengantin pria. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang maknanya itu, yang maknanya menikahkan, menjodohkan, menyerahkan sepenuhnya itu, yaitu zawwajtuka atau angkahtuka, atau kalau kurang marem biasanya dua-duanya dipakai, zawwajtuka wa angkahtuka begitu. Tapi sesungguhnya bisa memakai kalimat malaktuka, itu yang jarang dipakai di Indonesia. Jadi seorang wali ketika menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki itu, zawwajtuka binti Fatimah misalnya bimahri mi'atu alfin rubiyah halan, itu sudah namanya menyatakan menikahkan anaknya dengan kamu yang laki-laki yang sedang di hadapannya itu. Itu yang justru terpenting adalah ijabnya itu, kalimat penyerahan atau kalimat pernyataan menikahkan itu. Nah, kemudian yang dibacakan pengantin laki-laki namanya qabul. Qabul itu artinya kalimat penerimaan. Qabiltu nikahaha, biasanya kalau lebih marem dua-duanya, wa tazwijaha. Sebenarnya nikaha kita saja sudah cukup. Qabiltu nikahaha bimahri al-madhkuri atau bil mahril madhkuri halan. Aku terima pernikahan atau pernyataan menikahkan yang kau ucapkan untukku. Nah, biasanya juga kalau di KUA mengharuskan ada kalimat untukku itu, yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan linafsi. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha linafsi, untukku, karena khawatir domirnya masih ngambang, ya masih tidak jelas, dikira untuk yang lain begitu. Linafsi halan. Hal itu artinya kontan, langsung dibayar saat itu, kalau memang maharnya dibayar kontan. Lah, apa boleh tidak dibayar kontan? Boleh dikredit, dicicil. Mahar itu boleh dicicil, tentu dengan perjanjian yang jelas. Dan banyak cerita, diantaranya sahabat Imam Syafi'i itu pernah menikah dengan mahar 30 dinar. 30 dinar, tetapi dia waktu itu baru bisa membayar 6 dinar. Kemudian ketemu Imam Syafi'i, sahabatnya, dan menceritakan apa yang telah ia lakukan ketika nikah. Dia belum bisa membayar tunai maharnya, mas kawinnya. Kemudian Imam Syafi'i memberi si sahabatnya itu 24 dinar untuk melunasi maharnya. Cerita ini ada di cerita judul tentang zuhud. Sesungguhnya Imam Syafi'i itu seorang imam yang seorang alim yang zuhud. Zuhud itu bukan tidak mampu, zuhud itu bukan tidak punya dunia, harta, bukan, tetapi justru kaya. Imam Syafi'i itu orangnya kaya, tetapi tidak kemantil-kantil dengan dunia. Ketemu seorang anak kecil, dia membantu mengambil barang sesuatu punya dia, punya Imam Syafi'i, serta merta langsung ia beri uang 7 dinar waktu itu. Pernah juga, termasuk contoh ini, contoh sahabatnya yang nikah itu,
dia enggak punya uang untuk membayar mahar, dia beri kekurangannya untuk melunasinya. Terus dia juga punya sahabat namanya Abdullah bin Hakam, rumahnya sering kelewatan oleh Imam Syafi'i kalau baru dari kemana-mana, itu konon langganan kata Abdullah bin Hakam. Kalau Imam Syafi'i kemana-mana pulang pasti ngampiri Abdullah bin Hakam ini untuk diajak ke rumahnya, untuk diajak makan. Suatu saat dia mampir ke rumah Muhammad bin Hakam ini, Abdullah bin Hakam ini, tapi tidak ada. Maka kemudian ia pesan sama yang di rumah, tolong sampaikan si Ibnul Hakam untuk segera ke rumah, saya tidak akan makan sebelum dia datang. Itu sedang menceritakan tentang kezuhudan Imam Syafi'i, bahwa kalau makan di rumah itu dia seringnya ngajak teman, ya, cari tamu untuk nemeni makan. Itu juga menjadi kebiasaan para al-anbiya dulu, termasuk Ibrahim alaihissalam itu juga punya kebiasaan itu. Ibrahim itu kalau mau makan, kalau jamnya makan itu keluar dulu nyari tamu, siapa yang ada yang mau diajak makan, diajak ke rumahnya untuk makan. Suatu saat dia cari orang untuk jadi tamu, ketemu malaikatnya. Dua malaikat diajak diampir ke gitu ya. Nah sampai ke rumah, tapi malaikatnya belum jujur kalau belum ngomong kalau dia malaikat. Bolak-balik dipersilakan Nabi Ibrahim cuma mesam-mesem gitu, tidak kesodahan. Baru kemudian ngaku bahwa malaikat dia berdoa itu adalah malaikat ya. Malaikat yang mewujud seorang manusia, dua orang manusia, yang waktu itu kepentingan dia datang ke rumah Ibrahim adalah membuktikan kedermawanan Ibrahim dan menyampaikan wahyu dari Allah, perintah dari Allah bahwa dia mau punya anak. Itu bahwa mahar itu boleh dicicil, diutang, tetapi ya tentu kalau utang betapapun sudah jadi istrinya itu tetap harus dibayar lunas ya, harus dibayar lunas. Nah kalimat ijab itu tidak ditentukan apa kalimatnya sepanjang berisi pernyataan seorang wali akan menikahkan anak perempuannya dengan calon menantunya itu, calon suami bagi anak perempuannya itu. Kalimatnya bisa zawwajtuka, bisa angkahtuka, bisa malaktuka, atau dalam bahasa yang maksudnya itu ya, yang artinya tiga hal itu. Kemudian yang kedua sesudah kalimat itu ada kalimat binti dengan anak saya, atau bi ukhti kalau yang menjadi wali adalah saudara kandung. Angkahtuka wa zawwajtuka ukhti, saudara perempuan saya ya. Kalau lebih mantap kadang juga ditambah linafsika ya. Untuk diri kamu ya, kamu orang yang di hadapannya itu laki-laki yang sedang ia bacakan ijab itu. Bimahari, dengan mahar apa disebut. Makanya kadang wali kesulitan kalau dia pakai bahasa Arab ya, menerjemahkan atau membuat kalimat ketika si pengantin buat maharnya neko-neko gitu. Kan anak-anak muda sering begitu, saya akan nikah dengan calon istri saya dengan mahar senilai tanggal, bulan dan tahun lahir calon istri saya misalnya. Itu kan aneh. Kalau dia lahirnya tanggal 5 bulan 12 tahun 1995, emas senilai itu kan
nanti menerjemahkan dalam bahasa Arabnya angel. Makanya kalau ya yang lebih enak ya yang praktis-praktis saja 100, 200, 300 gitu. Itu sehingga tidak menyulitkan si wali ya. Itu ijab qabul yang sesungguhnya lebih mutlak harus dibaca karena dia menjadi rukun nikah ya. Ini penjelasan para ulama bahwa akad nikah sah dengan bahasa apapun. Tapi ada yang berpendapat bahwa kalau seorang bisa bahasa Arab, seyogianya dipergunakan bahasa Arab ya, karena makna angkahtuka wa zawajtuka itu kadang ada yang berpendapat tidak sepenuhnya betul bermakna atau cukup dimaknai dengan aku nikahkan atau aku kawinkan. Sehingga kalau bisa sekiannya ya memang bahasa Arab sepenuhnya ya. Kita tanya dulu sama Pak Pengulu nanti yang saya baca apa begitu. Termasuk pengantinnya juga nanti diajari untuk apa yang harus dia baca. Tetapi boleh memakai bahasa lain ya. Termasuk orang yang tuna wicara ya tentu dia tidak bisa mempergunakan bahasa verbal. Dia harus mempergunakan bahasa non verbal yaitu bahasa isyarat yang lazim ia pakai ya, misalnya pakai kode-kode jari atau ya lazimnya ya untuk pengganti verbal itu ya kode-kode jari. Dan itu guru bahasa isyarat itu ya paham bagaimana kalimat angkahtuka itu wazawajtuka ya. Yang ini ganggu ndak iso geser. Itu tentang kalimat pendahuluan khutbah bisa dan mempergunakan ini karena Rasulullah pernah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud kalimat ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan seterusnya itu. Baik, kita teruskan membaca hadis berikutnya. Hadis ke-846 tentang syariat melihat calon pasangan. Jadi ada ulama berpendapat itu sekadar mubah, boleh. Tapi ada termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu istihbab, disunnahkan. Jadi nanti ketika Mas Ferry mau lamaran itu ada kebolehan menurut Imam Syafi'i malah disunnahkan untuk melihat calon pasangan. Tapi nanti ya tentu ada ketentuan yang dimaksud melihat itu ya tidak melihat semuanya ya. Hanya ada berapa hal yang boleh dilihat. Nggak kayak mau membeli durian ya. Dilihat dibuka sampai dicicipi gitu. Apalagi kalau nyicipi tapi enggak bayar gitu. Enggak. Jadi nanti ada ketentuan apa saja yang boleh dilihat dan bagaimana cara melihatnya dan sebagainya. Tapi an-nadhru ya, melihat atau lebih tepat sesungguhnya terjemahnya mengetahui kayak apa calon istri itu disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira maksudnya biar tidak seperti membeli kucing dalam karung ya. Jangan-jangan nanti ada yang tidak lengkap begitu ya.
Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatiba ahadukumul mar'ata fa inistata'a ayanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu siqat wa sahahahu al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menurut riwayat Jabir, apabila salah seorang dari kalian melamar seorang perempuan, kalau dia bisa untuk melihat si perempuan itu sebagai hal yang bisa memotivasinya untuk menikahinya, faliyaf'al, maka silahkan lakukan. Ya, jadi kalau mau melamar perempuan kemudian memungkinkan atau bisa untuk melihat bagaimana si perempuan itu dalam rangka bagaimana motivasinya, semangatnya, kemauannya untuk menikah itu terdorong atau lebih bagus, maka lakukanlah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang lain senada hadis ini, hadis ke-844 wali Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja mar'atan. Rasulullah pernah berkata kepada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan, anadzarta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya, sudah mengetahui siapa dan kayak apa calon istrimu itu? Qala, si laki-laki itu berkata, la, belum ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, idhab fanzur ilaiha, pergilah dan lihatlah si perempuan itu. Cuma kalau ini kemudian kita bahas di zaman sekarang, ada kecenderungan anak muda, oh kalau saya lebih dari melihat begitu, bahkan sudah itu yang saya kira malah harus jadi peringatan dan perlu kita waspada ya, anak muda sekarang, dan termasuk bukan hanya anak-anak muda yang sekuler Pak Toto, anak-anak muda yang kuliah di perguruan tinggi yang katanya perguruan tinggi agama Islam juga kadang-kadang longgar dalam hal-hal begitu itu, tidak hati-hati. Padahal zaman Rasulullah atau contoh Rasul untuk melihat saat mau melamar saja itu ketentuannya banyak yang harus diperhatikan. Apa yang dipahami dari hadis ini, bahwa yang pertama di hadis sebelumnya kita sudah tahu bahwa seorang ketika menikahi seorang perempuan itu boleh dipertimbangkan 4 hal ya, yaitu li jamaliha, kecantikannya, wali nasabiha, keturunannya, wali maliha, kekayaannya. Walaupun kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk memprioritaskan wali diniha, wali adabiha, atau wali akhlaqiha, prioritaskan yang itu ya, akhlaknya, agamanya, tentunya agama yang ia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi betapapun seperti itu, tetap yang namanya laki-laki itu cenderung untuk mempertimbangkan jamaliha juga ya, kecantikannya juga. Mungkin beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan nampaknya tidak terlalu ya. Kalau seorang perempuan milih calon suami, ya iya juga diperhatikan, tapi hal lain yang lebih jadi pertimbangan.
itu tentang hadis di atas bahwa seorang laki-laki ketika memilih calon istrinya lazimnya memang mempertimbangkan li jamaliha 4 hal itu. Karena itu Rasulullah memberikan ruang untuk kita bisa membuktikan atau melihat terlebih dahulu apakah calon istri kita itu seperti yang kita inginkan atau tidak. Kemudian hadis ini juga memberikan pengertian bahwa wa yubahu li muridin nikah nadhara ma yadharu ghaliban minal mar'ah. Jadi diperbolehkan, dipersilahkan seorang ketika ingin melamar seorang perempuan untuk melihat hal-hal yang lazimnya bisa dilihat. Jadi sesuatu yang di kalangan masyarakat muslim itu lazim boleh dilihat. Kawajin wa rukbatin wa ayatin wa qadamin iza arada khidbatiha wa ghalaba ala dhannihi ijabatuhu wa yukarrirun nadhara bila khulwatin. Tentang apa saja yang boleh dilihat, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada yang berpendapat wajahnya, rukbahnya. Jadi rukbah itu ya lutut ya. Cuma nanti ada pendapat lain. Walaupun ini ada dasarnya juga, Umar bin Al-Khattab pernah melakukan itu. Ketika melamarkan untuk seorang ya, dia membuka sak ya. Sakun itu betis ya, betis si calon perempuan itu ya. Di Al-Quran surat Saba dan surat Qasas juga ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ketika dakwah mengislamkan Ratu Saba, ada menceritakan namanya Balqis, dan kemudian ia nikahi sebagai istrinya. Dan sebelum ia menikah dengan atau menikahi si Balqis itu ada cerita-cerita ya, bahwa katanya si Ratu Balqis itu kakinya kecil satu. Maka kemudian Sulaiman, karena dia orang cerdas, orang pintar ya, dia bisa berbicara dengan semua makhluk, hewan-hewan dia bisa bicara. Dia cari cara untuk bagaimana caranya bisa membuktikan kakinya Balqis itu apa betul kecil satu. Maka kemudian dia membuat kolam di istananya, di bawahnya ada airnya. Nah, kemudian kolam itu ditutup pakai kaca. Ya, nanti salah satu acara yang disiapkan ketika Balqis ke situ itu melewati kaca itu. Nah, betul ketika si Ratu Balqis ke situ mau melewati kaca itu, ia singkapkan bajunya, cincing bahasa Semarang ya, cincing, dan dia terjebak. Ternyata itu bukan air, dia cincin karena dikira air, dia mau dia lewati itu ternyata kaca. Yang kemudian si Sulaiman, konon ini cerita salah satu riwayat, maka kemudian namanya Nabi Sulaiman tahu ternyata itu tidak benar berita bahwa si Ratu Balqis kakinya kecil satu. Jadi nazar, melihat kepada calon istri itu termasuk hal yang disyariatkan. Ada 4 hal ya, yang diperbolehkan untuk dilihat ya. Bentar, ada catatannya. 5, maaf, bukan 4. Tadi 4 ya.
Tadi yang kita baca dinukil oleh musannif 4 wajah, lutut, kaki dan leher. Kalau versi ini ada 5 yang boleh dilihat. Pertama adalah wajah, sehingga kalau dia pakai cadar ya boleh dibuka. Yang kedua leher. Leher itu ya sebatas pangkal mangkibain itu, pangkal pundak ya ke atas. Yang ketiga kepala secara keseluruhan. Yang keempat kaki ya. Kaki itu ya mulai mata kaki ke bawah, walaupun tadi ada yang meriwayatkan, ada yang membolehkan sampai rukbah, sampai lutut ya. Yang kelima yadun. Yadun itu tangan sampai pergelangan tangan ya. Tidak sampai siku tapi hanya pergelangan tangan. Dulu di Sultan Agung pernah ada sarjana S3 yang menulis disertasi tentang ilmu kanuragan. Saya lupa namanya. Konon 4-5 hal ini itu bisa menjadi mewakili atau menjadi isyarat dari tubuh secara keseluruhan. Jadi orang ketika melihat wajahnya, lehernya, kepalanya, kakinya, dan tangannya pergelangan, itu sesungguhnya dia bisa menyimpulkan bagaimana tubuh secara keseluruhan seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi saya lupa namanya, dia ahli ke agak-agak kejawen itu ilmu agamanya. Itu dia nulis tentang itu ilmu kanuragan itu. Jadi seorang wanita yang terlihat yang jadinya kayak apa itu rumusnya nanti dia tubuh lainnya di badannya seperti apa. Kemudian wajahnya apa bunder, apa lonjong, apa lebar, apa sempit, itu juga menggambarkan bagaimana tubuh lainnya begitu. Dan seterusnya ya. Ada teorinya katanya, cuma ya kita tidak paham secara detail bagaimana teori kanuragan itu. Nah, 5 hal itu yang bisa dilihat, tapi juga ada adabnya, ada tata keramanya. Dia bisa melihat ketika si laki-laki ini memang benar-benar serius mau melamar, tidak hanya iseng. Tidak bisa orang laki-laki iseng ya kayak orang mau beli buah tadi, melihat banyak perbandingan, lihat si A dulu, besok lihat si B, lihat si C dan seterusnya. Tidak sembarangan begitu. Tapi memang bisa itu dilakukan kalau memang si laki-laki sungguh-sungguh mau melamarnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid bahwa Rasulullah bersabda, "Idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi ayanzura ilaiha idza kana innama yanzur ilaihal khitbah wa in kanat la ta'lama." Jadi kalau sungguh-sungguh mau menikah ya baru boleh dia melihatnya, kalau tidak ya enggak bisa ya. Yang kedua, ada peluang untuk bisa melamarnya. Jadi kira-kira ya dia atau walinya menerimanya. Kalau kira-kira enggak ya, misalnya orang jangli bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, mau melamar anaknya Pak Jokowi misalnya, gitu kan? Mungkin enggak, diperkirakan tidak diterima misalnya, ya. Misalnya itu ya syarat itu harus kira-kira dia menerimanya. Misalnya karena sudah kenal, karena teman kuliah dan sebagainya. Kalau belum tahu sama sekali ya kira-kira tidak,
mungkin. Nah ketika seperti itu tidak bisa untuk nazar. 5 titik itu tidak bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada menyentuh ya. Jadi betapapun ingin membuktikan kayak apa orangnya dan sebagainya, itu bukan berarti bebas nyenggol-nyenggol, tapi ini ya hal yang anak-anak sekarang menjadi hal yang sesungguhnya malah sudah terlalu lumrah di kalangan anak-anak gitu, nyenggol-nyenggolan itu. Tapi tidak semuanya kayak Mas Ferry yang katanya hati-hati, itu enggak juga. Jadi sesungguhnya ketentuannya ketika nazar itu tidak boleh nyenggol ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh berduaan, berkholwat, harus ada pihak keluarga yang mendampinginya, kecuali khususnya mahramnya. Jadi tidak bisa kemudian dipersilakan untuk berdua saja, dipersilakan ke tempat tertentu yang orang tidak ada yang tahu. Kan kadang ada orang tua yang begitu longgar ya, ketika ada calon menantu untuk anaknya malah diberikan kesempatan untuk ya sana nginep ke hotel mana gitu, untuk saling mengenal. Itu sesungguhnya cara sunnah Nabi tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Ada hadis yang sangat terkenal yang sekarang tidak populer di kalangan anak muda, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhu masyaiton. Tidak boleh seorang laki-laki itu berdua-duaan saja dengan seorang perempuan. Kalau seorang laki-laki satu dengan perempuan satu berdua-duaan, itu salisuhu masyaiton, yang ketiganya itu setan. Nah makanya kalau ada orang nemeni dua pasang yang lagi berdua-duaan, itu dianggap setan ya. Maksudnya bukan itu, tapi hati-hati jangan seperti itu. Pasti dorongan untuk lebih dari sekadar yang waktu itu bisa dia lakukan akan terjadi ya. Ketika melihat itu sudah cukup, dia didorong setan untuk melakukan lainnya ya, sampai tercapai apa yang diinginkan oleh setan. Wala yajuzu laul khulwah liannaha muharramah walam yuridi syar bi ghairi nadri fa baqiyat ala tahrim. Tidak boleh untuk bersepi-sepinan. Yang kelima, syaratnya wanita itu calon pengantin, calon yang mau dilamar itu ya tampil seperti biasanya, tidak usah macam-macam, tidak kemudian ya tidak biasa, tidak boleh sambil menikmati apa yang dilihatnya. Ya tidak tahu itu bisa dilakukan enggak calon pengantin pria. Ya biasanya kalau melihat calonnya itu ya untuk menghindari tidak menikmati itu sulit ya. Tapi mestinya seperti itu, tidak taladzuz, tidak untuk atau tidak menikmati yang dilihat. Apalagi laki-laki yang modus biasanya ya sulit menghindari taladzuz itu, menikmati saat melihat itu. Yang keenam, yang terakhir, ketika mau melamar itu juga dibolehkan untuk melakukan komunikasi, berbicara langsung dengan si calon dalam rangka bagaimana mengetahui bagaimana sesungguhnya calon istrinya itu. Dan sebaliknya perempuan juga diperbolehkan tentu melihat secara visual calon suaminya.
Cuma kadang perempuan lebih lihai untuk mengetahui bagaimana calon pasangannya. Tidak dengan langsung dia melihat sendiri, tapi dia bisa bertanya, bisa menyelidik ya dari banyak pihak tentang bagaimana laki-laki yang akan menjadi suaminya itu. Ya. Dan itu juga bisa dilakukan oleh calon pengantin laki-laki itu. Jadi ketika menyelidik bagaimana calon istrinya, tidak harus dia lakukan sendiri, tapi boleh dengan cara yang memungkinkan untuk bisa menyelidik tadi. Wal masyhur minal madhab wal ibahah faqat, ya. Kembali kepada tadi hukumnya. Sebagian ulama itu mengatakan melihat calon itu hanya ibahah, hanya boleh. Tapi jumhur ulama berpendapat istihbab, justru sunnah, disunahkan melihat itu. Li'annahu aqalla ahwalil amri, karena dia lebih kecil resikonya kalau mencoba mengetahui sesungguhnya bagaimana calon pasangannya itu. Nah, ulama-ulama yang berpendapat sunnah, ya, tidak hanya mubah, diantaranya adalah 3 imam, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Itu berpendapat bahwa melihat calon pasangan itu istihbab, disunnahkannya. Itu beberapa hal yang saya kira pagi ini kita sampaikan, bahwa ada satu syariat sebelum seorang laki-laki melamar pasangannya untuk melakukan nazar, melihat calon pasangannya. Dan sekali lagi itu hanya media untuk memperkuat niatnya menikahi calon istri itu, bukan untuk hal-hal yang lain, ya. Sehingga dia tahu persis bagaimana calon istrinya itu. Saya kira itu yang kami sampaikan hari ini. Ini berapa poin yang fawaidnya ini tadi sudah kita terjemahkan, yang sudah kita baca tadi, 6 ketentuan atau adab ketika kita melihat calon pasangan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.